Namaku Novi. Hari itu aku memutuskan untuk berlibur bersama kedua sahabatku, Nui dan Li. Nui berkata padaku bahwa orang tuanya punya rumah milik keluarga yang jarang mereka pakai, berada di daerah Bandung Atas. Terakhir dia ke sana waktu kecil katanya. Di rumah itu katanya ada kolam renang dan pemandangannya juga indah. Tanpa basa-basi, aku pun tertarik dengan usulannya itu. Perjalanan pun menghabiskan waktu sekitar hampir 2 jam. Hingga sampailah kita di satu jalan yang kiri dan kanannya dipenuhi oleh hutan. Jalan yang bisa dibilang cukup sepi sih. Dan mobil kami pun mulai menuruni jalanan berbatu yang aspalnya tidak merata. Dan terlihatlah dari kejauhan sebuah bangunan rumah dengan dindingnya yang dihiasi oleh kayu. Nui mengajak kami turun. Begitu turun, kami disambut seorang bapak-bapak yang sudah cukup berumur. Itu adalah orang kepercayaan kakek Nui yang ditugaskan untuk menjaga rumah ini. Biasa dipanggil Mamang. Kami diajak masuk oleh Mamang ke dalam rumah. Sebuah rumah yang cukup besar jika hanya ditinggali oleh kita bertiga. Begitu masuk, aku disambut oleh lukisan dan dinding yang besar. Bangunannya memang klasik. Aku cukup takjub dengan bangunan rumah ini yang masih terawat sampai sekarang. Kita pun naik ke lantai 2, di mana itu adalah ruangan kamar. Ada sekitar 4 kamar di sana. Aku pun memilih kamarku. Aku mau kamar yang paling ujung dekat jendela. Bergegas aku membuka kamar itu. Mang, kamar ini masih dikunci ya? Boleh nggak aku di sini? Kataku pada Mamang. Mamang pun membalas tersenyum sambil berkata bahwa kamar itu tidak boleh dibuka. Hah? Emangnya kenapa, Mang? Mamang lalu menjawab kalau kamar itu bocor atapnya. Begitulah penjelasannya. Ya sudah, kataku. Akhirnya aku memilih kamar di sebelahnya. Waktu pun berlalu. Sekitar jam 5 sore, kita pun berenang di kolam yang ada di lantai 1. Memang benar, sangat indah sekali pemandangan di sini. Benar-benar menyenangkan. Setelah cukup lama berenang, sekitar jam 8 malam, kami pun makan malam. Sambil mengobrol, kita pun larut dalam keseruan. Hingga tak terasa, jam sudah menunjukkan lebih dari jam 12 malam. Aku pun mulai mengantuk dan memutuskan untuk tidur di kamar masing-masing. Karena rencananya besok pagi kita akan jalan-jalan. Aku pun merebahkan diriku di tempat tidur. Enak banget hari ini. Sambil menunggu tidur, aku membuka handphoneku
dan memposting keseruan sore tadi di sosial media. Hingga saat mataku hampir terlelap, ada yang mengetuk pintu kamar. "Ya, masuk," kataku. Dan ternyata itu Lin. Dia memang sejak tadi terlihat diam terus, seperti tidak menikmati liburan ini. "Kenapa, Lin?" tanyaku. Dia pun duduk di sampingku dan berkata bahwa dia penasaran dengan kamar di sebelahku yang katanya tidak boleh dibuka itu. Dan dia bertanya padaku, apakah aku penasaran juga? "Ya, penasaran juga sih. Kenapa ya nggak boleh dibuka? Tapi kan masalahnya pintunya kekunci," kataku. Tiba-tiba Lin memegang tanganku dan ternyata Lin memberikanku sebuah kunci. Lin bilang tadi dia melihat Mamang simpan kuncinya di bawah meja dan dia penasaran ingin masuk ke kamar itu. "Hah, dasar ya. Yaudah, ayo deh." Kami pun beranjak ke kamar sebelah yang tidak boleh dibuka itu dan membukanya perlahan. Pintu pun kini terbuka. Aku pun masuk duluan ke kamar gelap itu. Begitu aku sudah masuk di dalam kamar itu, tiba-tiba, "Woi, Lin, apaan sih? Gak lucu tahu." Pintu kamar itu tiba-tiba ditutup oleh Lin. Dan sekarang aku terkunci di dalam kamar ini sendirian. Aku marah sekali saat itu. Bisa-bisanya Lin menjahiliku. Aku pun mencoba mencari saklar lampu di ruangan yang gelap ini. Tanganku mulai meraba-raba ke dinding dan belum sempat aku menemukan saklar lampu. "Siapa itu?" Seperti ada suara orang melangkah perlahan di lantai kayu ini, seperti orang yang sedang mengendap-endap. Lalu aku pun terdiam mematung. Suaranya masih terdengar mengitariku. Aku tidak bisa melihat apa-apa karena di sini sangat gelap. Lalu terasa ada sesuatu yang berbeda kali ini di ruangan itu. Aku menjadi tidak tenang dan was-was sampai ada sesuatu yang menyentuh kakiku kali ini. Sesuatu yang berbulu. Apa ini? Astaga! Kini kurasakan sebuah tangan mencengkram kakiku. Aku langsung melompat kaget dan mencoba berlari entah kemana sampai aku terjatuh. Entah menabrak apa. Aku coba untuk berdiri sampai tiba-tiba lampu kamar ini menyala dan kulihat sebuah ruang kamar. Kamar itu sangat rapi, seperti kamar perempuan. Dan ada boneka di atas tempat tidur itu. Dan sekilas kulihat ada seorang perempuan berjalan masuk, memakai baju dress putih panjang, dengan rambut yang terurai dan wajahnya pucat. Dia berjalan dan duduk di tempat tidur. Seperti sedang melamun. Dan tiba-tiba
dia naik ke atas tempat tidurnya dan berdiri, lalu naik ke atas meja dan... Ya Tuhan, apa itu? Ada seutas tali yang terikat di langit-langit itu. Perempuan itu, dia menggantung dirinya. Ini kulihat wanita itu menggantung dirinya dan dia meronta-ronta kesakitan. Kakinya menendang-nendang hingga aku terkena tendangannya dan terlontar jatuh. Begitu sadar, aku masih berada di ruangan yang gelap itu. Aku bergegas berdiri dan menggedor-gedor pintu itu. Tolong! Tolong! Tolong, bukain! Sampai pintu pun terbuka. Dan kulihat ada Mama, Nui, dan Lin di situ. Akhirnya, tolongin, serem banget di dalam. Aku sempat memaki-maki Lin. Kenapa dia mengunciku di dalam kamar ini? Namun, Lin terlihat kebingungan. Dia bilang, kemarin malam dia tidak datang ke kamar, apalagi memberikan kunci itu. Lin sejak semalam sudah tidur. Justru mereka terbangun karena mendengar suara-suara aneh dari kamar sebelah. Seperti ada yang menggedor-gedor. Aku tidak mengerti apa yang terjadi. Dan kata Mama, ini gangguan jin penunggu di sini. Aku seperti diberi gambaran flashback tentang masa lalu. Tepatnya sebelum rumah ini jadi. Konon, memang dulu pernah ada cerita tentang seseorang yang bunuh diri di rumah ini.